sungai, dari 52 sungai yang kita data itu memiliki habitat yang kurang sehat, kemudian masih tercemar berat secara metode biofilik gitu. Mungkin dengan metode yang lain akan berbeda hasilnya gitu. Kemudian terkait eksploitasi air tanah Pak, kita ada sampel di Kecamatan Rengas Dengklok. Kecamatan Rengas Dengklok itu kalau di RT RW Kabupaten Karawang itu persiapan untuk menjadi kota gitu, kota pendamping dari kota Karawang itu Pak. Jadi pengerek batang dan hama tikus ini sangat masif. Penurunannya hampir 37% Pak dari musim-musim sebelumnya gitu. Jadi biasanya dapat 6,3 ton, sekarang tuh hanya kisaran 2, sampai 4 ton, 2 sampai 4 ton saja. Kalau terkait tersier, irigasinya gitu, irigasi sekunder, primer, tersier itu sudah baik alhamdulillah di Karawang itu. Cuma memang kalau wilayah pertanian di Karawang itu agak luas, jadi kadang jarak 4 km itu tersier itu tidak mampu mendorong air ke wilayah yang jauhnya itu mungkin. Jadi perlu ada apa ya, tambahan tersier mungkin nanti oleh pihak desa Pak. Kemudian terkait banjir rob dan abrasi pantai, saya fokus dulu di banjir Pak. Ini kalau di Karawang Forkades punya data itu dari 2010 sampai 2021 Pak. 2010 itu TMA Kedung Gede itu 13,1 mdpl meter di atas permukaan laut, kemudian 13,35 itu ekor itu di 2014, kemudian 2020 itu 13,15 meter di atas permukaan laut. Nah, rekor yang 2014 itu pecah di 2021 dengan MA itu 13,5 sampai alat PJT itu blank gitu. Dia nggak bisa mengukur, harus mengukur manual gitu PJT, tiap PJT 2 gede. Di lampiran 3 isu strategis ini juga kita masukkan terkait kronologi banjir Karawang 2021-nya seperti apa kejadiannya, mulai dari hulunya dari 3 subdas yaitu Ciomas, Cigentis dan Cicamor itu kita masukkan karena kita pernah menghitungnya setelah terjadinya banjir di 21 Februari 2021 itu. Tampilannya juga kita masukkan terkait kronologi 2014, 2020 sampai 2021. Mudah-mudahan itu kan menjadi apa ya, pertimbangan untuk Kemenpu atau BBWS yang mau membangun bendungan Cibeet, kemudian ada rencana pembuatan tanggul di wilayah Teluk Jambe Barat, terutamanya di Mujia, mungkin di Pangasinan seperti itu. Jadi data yang kita miliki sebagai masyarakat lokal itu bisa menjadi pertimbangan BBWS atau Kemenpu dalam pembangunan fisik yang akan dilaksanakan. Gitu. Kemudian terkait abrasi, memang saat ini yang paling kritis itu Cemara Jaya Pak, Dusun Pisangan, Dusun Dobolan itu angkanya udah 1,7 sampai 2,2 meter per tahun Pak. Kalau yang sudah berhenti mungkin abrasinya itu di Dusun Serapan, Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya itu udah hilang 1 dusun. Jadi udah mundur garis pantainya 129,7 meter itu dari aslinya dari tahun 2000. Jadi mungkin kita mendengar di Karawang itu mendengar akan ada PSN, proyek strategis nasional, yang katanya mau membangun bridge wall gitu. Itu mungkin harus diperhatikan juga mata pencarian masyarakat pesisir Karawang yang utamanya mereka nelayan gitu. Jangan sampai daerah tangkapannya itu terdampak oleh bridge wall dari proyek strategis nasional ini. Kemudian terkait sedimentasi, kita
Kita sebenarnya agak bukan anti ya Bu atau Pak. Kita mengkritisi pola-pola normalisasi yang dilakukan oleh Satgas Citarum lewat dan sektor gitu. Jadi tidak memperhatikan morfologi sungainya. Jadi ketika melakukan normalisasi itu akan menyelesaikan di satu titik itu, tapi tidak akan menyelesaikan di hilirnya. Jadi sedimentasi yang dikeruk itu ketika terjadi banjir, kemudian timbul di wilayah lain, timbul sedimentasi lagi. Jadi sesuatu yang tidak tidak selesai gitu. Jadi seperti menggali satu lubang, tapi di lubang yang lain ditaruh lagi tanah gitu. Jadi harus diperhatikan morfologi sungainya. Kemudian beban PSS di Sungai Citarum Hilir itu udah tinggi, Bu. Jadi sudah hampir 4 kali lipat dari beban pencemarnya untuk PSS-nya. Jadi di setiap musim kemarau itu Sungai Citarum Hilir itu akan hijau kehitam-hitaman. Sebenarnya itu bukan tercemar oleh limbah industri, tapi oleh pertumbuhan alga yang tinggi. Jadi banyak ikan endemik yang mati, kemudian tercium aroma yang kurang sedap, pertumbuhan alga itu. Karena ada debit di walahannya diperkecil, kemudian di CBR-nya memang sudah tidak ada suplai air, akhirnya ya di Sungai Citarum yang di kotaku itu. Untuk Kabupaten Bandung, Bu Widya. Halo, Bu Widya. Halo, Assalamualaikum. Alih fungsi lahan. Secara umum sebetulnya kita sudah tahu dan paham kenapa di sini terjadi longsor, kenapa di sini terjadi banjir bandang. Tapi secara utuh tidak mungkin kita menyalahkan satu persatu. Harus ada kesatuan yang utuh. Kalau kata orang mah harus pentahet, bukan hanya BWS, tapi dinas-dinas terkait pun itu harus bertanggung jawab. Strategis Ibu di sana, karena kita punya Patimban, kita punya Sadawarna. Walaupun memang Sadawarna belum sepenuhnya mungkin Bu beroperasi, tapi isu sekarang itu masih terdapat banjir. Dan memang beberapa usulan sudah kita sampaikan kemarin juga dari BPBD, kemudian dari SDA PUPR-nya, usulannya itu untuk peninggian tanggul seperti itu Ibu. Kemudian normalisasi seperti itu Bu. Nah, sudah sering kami sampaikan. Mungkin karena memang kebanyakan pekerjaan ya Ibu yang di pusatnya Bu. Jadi sebetulnya Ibu di sana itu sudah banyak kajian-kajian Ibu. Ternyata kajian itu lebih cepat datangnya daripada bencana Ibu gitu ya. Sementara kita mengkaji terlagi gitu Ibu yang gitu. Sementara memang kemampuan pemerintah daerah memang sangat terbatas sekali Ibu. Dan terus tertariknya Ibu tadi bahwa kewenangan sungai itu ada pusat, provinsi, dan kabupaten Bu. Nah, apakah ada dasar hukumnya Bu? Mohon kami informasikan karena di teknisnya Bu, di kami mah ini Bu, cuma dasar hukumnya mana Bu? Kenapa ini masuknya mah kewenangan pusat gitu. Ari Bapak kan itu aya di Subang, mun banjir nih kumaha gitu Ibu, sampai begitu Ibu kami berdiskusi. Jadi dasar hukumnya kita pastikan Bu, biar kan kita juga ada powernya power syndrome. Memang di Kemendagri itu ada sebetulnya Ibu di SDA ya untuk sungai itu, tapi tidak memang tetap di teknisnya itu menginginkan hal-hal yang sangat pasti karena berkaitan dengan pemeriksaan juga Ibu gitu ketakutannya. Nah, kemudian yang kedua mungkin ini jadi isu nasional juga Bu. Waktu itu di Subang ada longsor. Udah ya. Lebih menjelaskan tentang Kabupaten Sumedang. Ya, saya lebih menjelaskan Kabupaten Sumedang sebetulnya terbagi dari 2 das Bu. Satu masuk ke das Citarum dan satu masuk ke das Cimanuk Cisanggarung. Dari 26 kecamatan, 5 kecamatan itu masuk ke wilayah Citarum. Terbagi dari beberapa wilayah. Yang pertama itu wilayah Citarum Tengah dan Citarum Timur Bu. Ya. Dan mungkin secara mendetailnya untuk wilayah Citarum Tengah itu
permasalahannya masih di sekitar banjir karena terbagi kami posisi itu secara geografis itu kami di atas, Bu. Jadi kami untuk kami penghasil bendungan strategis nasional, Bu. Semua bendungan ada di kami, termasuk Jati Gede, Sadawarna, Cipanas dan sebagainya. Semua ada di kami, Bu. Komplit bendungan semua di kami. Itu. Dan yang untuk wilayah tengahnya mungkin wilayah Jatinangor, Cimangu itu sudah menjadi langganan banjir, Bu. Karena posisi kami itu lintasan karena nanti muaranya ke wilayah Kabupaten Bandung, Bu. Jadi kami dan yang keduanya untuk wilayah timurnya sama. Untuk Citarum Timurnya kami itu posisinya itu di secara geografis di atas. Kami untuk menyuplai air ke wilayah Subang dan Indramayu, Bu. Saya coba menyampaikan dari sistem Kabupaten Bandung, ya. Jadi pemukimannya meningkat, lajunya 4.000 hektar per tahun, terus juga kehilangan tutupan hutan 2.500 hektar per tahun, konversi sawah 2.600 hektar. Banyak yang mungkin ada semua fakta-faktanya juga bisa. Baik, sebelum nanti saya mungkin ada yang online dari Simrat Layu, Pak Haji Tatang mungkin bisa ini mau berbicara. Mangga Pak Haji Tatang dari Simrat Layu. Bu Widya, mangga. Pak Haji Tatang. Pak Lutfi. Bu sampai dengan ya, jadi mungkin kita hanya mengupdate saja long list ya. Untuk penentuan shortlist saya kira nanti perlu ada waktu khusus untuk membahas itu. Enggak, saya kira perlu tanggapan dari Bu Hendati dan dari Pak Ruhimah. Saya nggak banyak sih sebetulnya. Saya nggak banyak. Pertama kali sebetulnya apresiasi ini ceritanya lengkap banget. Di dalam semua cerita itu tadi yang saya dengar, mayoritas menyebutkan info dampak yang jelas, Pak, kuantitatif, hampir semua nyebut. Jadi saya pikir itu mohon diserahkan untuk membantu Pak Ruhiman juga. Di tabel yang manapun bisa di tabel rekomendasi, di tabel input yang manapun tambahkan satu kolom soal dampak tentang apapun itu jelas nyebut genangan, Pak ini jelas. Malah Balai Endah tuh menyebutkan setiap tahun. Kalau udah setiap tahun tuh ya udah parah. Kalau udah berapa tahun nggak selesai soal pembebasan tanah, mungkin tetap harus diangkat ke atas, Pak. Kalau enggak, mungkin nggak selesai dan itu kan jadi masalah juga. Dan harus diselesaikan bagi pemerintah pusat. Saya kira itu juga akan suatu saat akan menjadi perhatian. Jadi yang pertama pembebasan tanah udah, saya milih yang paling itu dulu spesial. Nah, tadi ada kata-kata sampah sungai. Dulu ada orang kalau nggak salah dari TPSDA Ciliwung Cisadane, namanya Sapulidi kalau nggak salah. Ya kan? Dia pernah bilang dia baca undang-undang sampah. Jadi ternyata undang-undang sampah bagi teman-teman sampah itu kalau yang di urban masih di darat. Begitu bukan di darat, dia namanya nggak jadi sampah lagi. Itu kenapa lahir pasukan oranye di Jakarta itu untuk ngurusin sampah yang di dalam air, karena sampah di darat udah ada bagiannya, sampah di dalam air kalau ditendang ke air nggak jadi sampah lagi. Ini jadi lucu kan? Ini undang-undang loh yang jadi ini mungkin siapapun yang nanti punya jalur bicara di undang-undang sampah itu saya juga agak aneh. Yang kedua kekeringan, Pak. Ini agak spesial. Kalau banjir tuh gampang kelihatannya, udah sekarang hilang rumah ini. Kekeringan tuh nggak kelihatan, tapi harus. Tadi ada yang nyebut tahun segini bisa panen segini, tahun berikutnya panennya mundur lagi, yang tertanami pun mungkin mundur. Nah kalau data itu dikumpulkan menjadi informasi yang tadi kita minta, itu udah gejala-gejala kekeringan yang kita tenang-tenang aja. Asal usulnya nggak kelihatan. Kalau banjir tuh gampang biasanya, tapi kalau kekeringan kayak penyakit yang menaun tuh loh. Padahal bisa jadi asal usulnya cuma satu pintu air yang bocor atau apapun itu sehingga air nggak sampai sana, sehingga sana nggak bisa tanam. Bisa jadi, tapi kita lalai karena dia diem-diem. Cuma turun 50 hektar, cuma turun sekian ratus hektar. Kalau dari 250.000 hektar kan nggak kelihatan ya turunnya, tapi turun. Nah ini yang penting juga adanya data-data tadi itu. Kepada Bu Ina, ini Bu, saya konfirmasi ya Bu Rita, permennya tuh Permen PUPR 4 2015 tentang kewenangan ya.
Jadi wilayah sungai ini punya pusat, wilayah sungai ini punya provinsi, wilayah sungai ini punya kabupaten. Jadi hanya ada sedikit 4 tahun 2015 permen PUPR itu. Tapi di situ nggak disebutkan ordo, artinya kalau udah masuk wilayah sungai itu ordo berapapun yang punya wilayah sungai itu. Saya balik lagi ke cerita tadi, bapak mudah jalurnya untuk menolong anak, tapi anak nggak mudah jalurnya menolong bapak. Jadi saya ingat banyak beberapa daerah, Cilacap termasuk satu yang merasa saya punya duit, tapi ini kewenangannya kewenangan pusat. Saya pengen ngeduitin ini karena di depan rumah saya. Panjang ceritanya, lewat Depdagri. Harus ada segala macam rupa, segala macam, panjang sekali. Kalau anak mau nolong bapak, katanya gitu. Nah ini juga mungkin kalau memang harus ditempuh ya silakan Bu. Tadi TPA sejenak aja nggak ada satupun kayaknya TPA di Indonesia yang dalam kondisi baik saat ini, nggak ada satupun juga. Semua udah leaking menuju ke sungai, bahayanya ya kan. Nah yang menarik tadi mungkin kewenangan, berarti ini sebetulnya TKPSCA punya loh peran untuk kewenangan. Yang nyolek-nyolek misalnya sekarang yang gerak cuma SDAPU aja, yang nyolek-nyolek yang lainnya siapa? TKPSCA punya itu peran itu. Betul. Udah, Bapak udah tahu ya jawabannya. Baik. Jadi sekali lagi saya balik lagi ke yang utama. Pertama, info dampak. Tolong setor ke Parlima. Jadi Parlima punya gambar yang gampang. Kalau lihat dampak yang tadi dikumpulin oleh Bapak yang dari rekomendasi yang tertunda saja sudah 345, saya bisa ngebayangin mau ngejadiinnya 5 tuh gimana caranya kan. Tapi maka dari itu diadakannya di tiap komisi dulu supaya nggak terlalu banyak. Apakah 345 itu komisi daya rusak semua? Nggak apa? Oke, baik. Itu nanti jadi dipecah lagi. Jadi pengumpulan datanya satu pola rencana dengan segala dokumen rencana dan nasional dan daerah itu sudah dilihat sepintas. Rekomendasinya sudah dilihat. Mungkin juga perlu sedikit dicermati apa form yang dikehendaki KPPSDA. Itu disebutnya di pusat sekarang isu tematik, formnya udah ada, mungkin saya kira bisa diambil gitu. Hanya untuk dibuat spread semua yang panjang, begitu yang selesai atau kesortir atau apalah itu ada sistemnya di Excel bisa keluar dan sebagainya, sehingga kita tahu betul di daya rusak ada 100, di daya guna ada 100 mungkin, dan di konservasi banyak juga. Saya tertarik tadi soal definisi, tapi saya bawa ke pusat aja ya Pak. Topik definisi akan kami bawa juga ke pusat karena baru sekali ini saya menemukan bahasan definisi yang tadi itu. Dan yang terakhir artinya dari info dampak yang tadi kita pakai itu masuknya nanti ke tabel rekomendasi juga. Kalau kelihatan itu di ujung-ujungnya nanti kan tadi Bapak udah sampai tindak lanjut tuh kan. Jadi kalau kita bisa lihat tindak lanjut mana yang berkaitan dengan ini untuk berapa lama. Lalu tinggal tambahin satu kolom lagi untuk monitoring Pak. Ya, monitoring menjadi penting. Kalau udah di close berarti di close Pak ya kan, selesai. Lumayan lah ngurangin PR gitu. Memang saya nyebut rekomendasi ini PR. Kalau Anda memberikan rekomendasi artinya Anda nambah PR sendiri kepada diri Anda sendiri karena harus dipantau, nggak bisa didiemin aja. Dari saya cukup Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak masih mau? Ya kita sambil cari sore lah apa ya Bu Rita ya kan tidak terbatas jam 12 harus tutup tidak. Ya itu kalau mau gabung pun silakan lah, mungkin lebih hanya tempatnya gitu ya, yang tempatnya kalau mereka konservasi daya guna konservasi besok. Terima kasih nanti atas tanggapan dari Bu juga terkait dengan kolom koreksi. Memang saya pikir juga nih ada satu lagi persis seperti ini. Ya, bagaimana status sekarang ya karena yang saya gambarkan di sana hanya kolom harapan, kira-kira keinginan. Harusnya itu teh kayaknya gini, sekarang kenyataannya kayak gimana kan belum tentu anak kecil itu ketawa kalau daya guna kan. kalau yang saya lihat tentang kolom potensi tentu dari hasilnya kata Abang masih ayah kena kekirang gitu ya. Kalau tentang konservasi kan baru kelihatan Sungai Cikapundung itu baru sebagian Pak. Padahal di dalam rekomendasi itu semua Cikapundung itu kan Kabupaten Barat, Kabupaten Barat mungkin nggak usah ya sempadannya ya. Buat Kota Bandung harus wajib itu, tapi Kabupaten Bandung ada yang sedikit alami juga nggak masalah. Tapi semuanya itu. Jadi terima kasih Bu atas hanya ini mungkin
dari yang disampaikan oleh bapak-bapak itu sebetulnya yang saya ingat dan saya ingat sekali gitu ya, itu semua ada di rekomendasi sebagian besar. Nah, tadinya rencananya memang rekomendasi yang sekian ratus itu mau dibagikan ke tiap komisi, cek kata-kata Anda udah ada di sini belum. Itu nanti alat kendali daripada tinggal nambahin untuk milih prioritas apa argumen yang terkuatnya gitu ya, pendukungnya apa ya, itu makanya dampak-dampaknya itu harus dimunculkan kembali. Nah itu ya, jadi yang sekian ratus itu malah oleh Kang Ali ini udah dikasih warna. Kalau ingin tahu konservasi, klik ini, keluarlah semua statement konservasi. Kalau ingin keluar daya guna maka klik yang kuning, maka keluar daya guna lupa lagi saya ini warnanya ya, kalau nggak salah hijau, kalau nggak salah ya ingat daya rusak pasti merah gitu kan. Kalau ingin daya rusak, klik yang merah, nanti keluarlah komisi rekomendasi daya rusak. Termasuk ingin melihat lembaga apa yang bertanggung jawab. Kalau ingin BBWS, keluarlah rekomendasi BBWS, baik itu konservasi daya guna. Kalau untuk lembaga yang lain, ini yang sedang saya gunakan Bu, terkait dengan aplikasi itu ya. Ya sudah sampai ke jauh mana nih, karena bimbing yang bukan kelas check down lagi untuk mengenai banjir bandang itu. Yang historisnya kayak tadi, mula-mula sedikit, tersendat, lama-lama begitu mulai menerjang kan gitu ya. Sehingga banjir segalanya di bawah kan, bukan aja. Termasuk ada kambing, ada sapi, dan ada bongkar pohon ya. Makanya sekarang solusinya salah satu strukturnya yaitu Sabodem. Itu tentang Abah Edi betul tadi bahwa ada tetangga yang masih kurang, ya tinggal dicek aja yang dari Polot itu, yang Muara Cikapundung ya. Lebih Bandung memang itu masalahnya setiap tahun itu tergenang. Dan semua sekarang fokus di depan Ciwidey malah itu ya. Itu ya tinggal dilanjutkan saja Pak, kalau masalah sudah ada, termasuk di permen yang kemarin ambrol kan, udah ditangani kan, ya itu aja. Tentang drainase tadi hutangnya kan, ya betul ada drainase yang kemarin sangat besar sekali, sehingga Kepala Balai langsung telepon Abah kan. Tentang Subang juga sama Bu, ini aja. Sebetulnya kata-kata Cilong ini di dalam pola adat tinggal di breakdownnya itu dalam rencana ada yang namanya penanggulangan banjir Pantura. Kalau Pantura ya termasuk Subang, jadi tidak usah Kerawang saja. Kalau Pantura kan mulai Bekasi, Kerawang, Subang. Sama perkotaan Subang kesananya kan udah Cimanuk ya, udah ada Bu sebetulnya. Tinggal itu dikejar aja nanti prediksi dampak-dampaknya pemuratan sekarang sebagainya. Walaupun secara solusi di dalam diskusi itu atau di dalam rencana itu kalau masalah ada yang namanya sistem kolektor drain apa itu. Saya masih ingat ada sistem mengedepankan model kolektor drain di Pantura kan. Juga ada usulan dari Kerawang meningkatkan bumbung ya, yang dari Kabupaten Kerawang PU gitu. Coba nanti dicek. Jika itu aja nanti dipus lagi, dibuka lagi lah dokumen. Rencana kan masih ada, rencana kan belum dirubah. Pola memang baru, tapi rencana masih yang lama kan, dibukaan lagi aja. Tinggal tahunnya digeser, kalau memang udah kelewat tarik lagi. Kalau memang belum majuin tinggal gitu ya. PR-nya nih Pak Samas, PR daya rusak dibukain lagi, makanya dibekal untuk pola rencana itu ya, dibukain, jangan disimpan dijadikan pusaka ya.